Ada tikus goreng di parit, susu bubuk sanlu kalengan, semut goreng, hotpot kecoa pedas. Semua jenis hidangan makanan yang buruk telah memperkuat tubuh dan pikiranku. Kecoa beracun, aku akan makan sebanyak kamu datang. Kemudian terlihat Pak Tua itu sedang memperhatikan kelakuan Ye Yun. Lupakan saja, kenapa aku harus repot-repot untuk menghadapi orang ini. Seranggaku sangatlah mahal, dan tidak ada jaminan mereka akan kembali kepadaku, jadi lupakan saja. Kemudian berpindah di pagi selanjutnya. Lalu Ye Yun bergumam, pertandingan akan segera dimulai, aku sudah menghentikan segala macam racun semalam, dan seharusnya para sastrawan baik-baik saja. Setelah memenangkan kompetisi ini, No Domain seharusnya sudah bisa stabil. Tapi tiba-tiba ada yang berkata, Pangeran kedua, ada berita buruk. Semua sastrawan saat ini mengalami sakit diare dan muntah-muntah. Apa? Bagaimana bisa? Bukankah aku sudah menghentikan semua racun untuk mereka? Kapan mereka teracuni lagi? Orang itu melakukannya secara terang-terangan. Apakah dia tidak takut akan ada orang lain yang curiga sama pangeran kedua? Fiyuh, ini sungguh berita buruk, padahal ini bukan saat yang tepat untuk para sastrawan sakit. Mendengar itu Ye Yun berkata, kalau begitu, biarkan orang tua ini yang akan bersaing dengan mereka. Tentu saja mereka berdua yang mendengar itu sangat terkejut. Lalu Ye Yun menjelaskan, orang tua ini merasa memiliki sedikit bakat sastra, jadi mari kita ke kompetisi untuk mengalahkan mereka. Bagaimanapun juga aku dulu seorang mahasiswa terbaik di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan Universitas Pertanian. Dan aku juga sering membaca puisi Tang. Aku akan meminjam beberapa puisi di kehidupanku sebelumnya, dan aku akan menunjukkan bagaimana seorang sastrawan di duniaku. Ini, mungkin aku akan merepotkan Pil King Yun. Apa-apaan ini? Dia juga bisa sastrawan. Dia bisa alkemis, sekarang dia berkata dia bisa sastrawan. Pasti dia berbohong. Sekarang juga, kompetisi sastra resmi dimulai. Judul puisinya adalah, Negara, dan batasan waktunya 1 jam. Satu-satunya kontestan dari pihak Dong Huang adalah Raja Pil Yun. Sungguh aneh bahwa Dong Huang yang selalu dikenal dengan reputasi sastranya, hanya memiliki satu peserta. Sebaliknya, Si Liang yang mayoritasnya adalah seorang seniman bela diri, telah mengirim banyak seorang sastrawan. Temanya negara. Ini sungguh gampang. Negara ini telah menghancurkan gunung dan sungai, dan kota ini memiliki rumput dan pepohonan yang dalam. Merasa berlinang air mata, benci selamat tinggal, hingga terkejut. Nyala api berlangsung 3 bulan, dan surat keluarga itu bernilai 10.000 emas. Ini. Lalu Ye Yun melanjutkan puisinya, berkepala putih lebih pendek, dan jepit rambutnya luar biasa. Ini adalah tampilan musim semi. Tidak buruk. Setiap kata memiliki kandungan emosional, dan suaranya menandakan keprihatinannya, sungguh luar biasa. Bacaannya terlalu bagus. Kemudian orang itu tertawa, oke, hahaha, di mana kamu membacanya? Apakah yang kamu baca itu benar? Aku yang telah menulis puisi ini 10 tahun yang lalu, tapi ini sangat bagus. Anda, apakah Anda Tuan Dufu? Iya, ini aku. Tidak baik membaca puisi di depan orang yang menulisnya langsung. Lalu Ye Yun bergumam, apa? Apakah dia ini versi modifikasi dari dinasti Sikden Tang? Sejauh ini sih bagus. Tapi ini masih belum selesai kompetisinya, ditambah akan sangat memalukan untuk menyalin puisinya di depan orang yang membuatnya. Dinasti Tang, aku lebih baik menyalin puisi dinasti Song. Romansa abadi dari Gunung Delapan Sayap negara ini tinggal bersama dengan generasi muda. Ini adalah puisiku. Ribuan palu telah menggali ke dalam pegunungan dan apinya membara seperti menunggu. Nah, ini dibuat olehku ketika aku masih muda dan sembrono. Kemudian Ye Yun bergumam, apa? Kenapa semua puisi kuno dari dinasti ada yang klaim di sini? Apakah ini versi Hei Jing kuno dari dunia lain? Sepertinya puisi Tang, Song, Yuan Ming dan Qing semuanya tidak berguna. Bisakah aku menyalin puisi modern? Aku tidak percaya bahwa kalian mengetahui puisi modern ini. Kemudian Ye Yun melanjutkan puisinya. Ketika aku masih muda, rindu rumah, adalah contoh kecil. Aku berada di ujung ini dan ibuku di sisi lain, dan Ye Yun berpikir. Benar saja,
puisi modern ini benar-benar tidak ada yang klaim sama penulis aslinya. Pada akhirnya, pemenang dari sastra adalah negara Xiliang. Semua orang setuju bahwa Xiliang pemenangnya, meskipun puisi yang dibuat oleh Raja Pilyun sangat bagus, tapi itu bukan syair 5 karakter untuk kompetisi. Lalu Ye Yun menghapus puisinya. Kompetisi hari ini akan bergantung kepada 2 Master Pavilion. Tuan jangan khawatir, meskipun Anda tidak bisa mengikuti kompetisi sekarang, kita berdua adalah seorang master, siapa yang bisa mengalahkan kami? Yama Bailey ada double Dharma, dia hampir tak terkalahkan dalam tahap Dharma, para sekte iblis harus bersembunyi, dan para master tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sepertinya tidak ada jalan keluar, Dong Huang memenangkan kompetisi ini. Pemilik pavilion seharusnya bisa menang, jadi aku tidak perlu melihat mereka bertanding dalam kompetisi. Di akhir kompetisi ini aku harus kembali ke kediaman keluarga Ye. Apa yang mereka lihat? Hanya 100 tael perak. Gadis kecil ini ingin mengobati ayahnya. Saya menjual diri untuk menyelamatkan ayah saya, yang sakit di tempat tidur dan saya membutuhkan 100 tael perak untuk menyembuhkannya. Hei, jangan berlutut di sini. Aku akan mengobati penyakit ayahmu. Tapi tuan, ini, aku tidak punya uang. Tidak ada uang, aku akan membantu kamu secara gratis. Ayo, tunjukkan jalannya kepadaku. Kemudian berpindah di daerah kumuh. Tuan, silakan istirahat dulu, aku akan membuatkan teh untukmu. Apakah ini pasiennya? Biarkan aku melihat dengan kamera kelemahan, kamera ini sungguh tidak berguna bagiku, tapi untungnya ini bisa melihat status orang. Dalam keadaan lemah, kelemahan otot, ketidaksadaran, tubuhnya rusak oleh energi iblis. Keluarkan energi iblis dari tubuhnya, lalu beristirahat selama 3 hingga 5 hari untuk pulih. Bukankah itu hanya sedikit energi iblis? Ayo, cepat pergi. Aku akan menggunakan bayi demon untuk menyerap energi iblisnya. Cepat serap energi iblis dari tubuhnya, jangan sampai salah serap ya. Tapi kemudian berpindah memperlihatkan ada orang, yang memegang kepala seseorang yang sedang terluka. Akhirnya kita memenangkan kompetisi ini. Dong Huang, Yama Bailey benar-benar tak tertandingi. Sepertinya kali ini No Domain tidak dapat kita menangkan. Ini tidak mungkin, tak satu pun dari 4 master dari sekte iblis yang bisa mengalahkan Yama Bailey. Tidak mudah untuk membunuh Yama Bailey, tapi tiba-tiba token milik Pak Tua itu menyala kembali. Aku merasakan energi dari bayi demon lagi. Aku akan menyelidikinya. Kemudian berpindah kembali di dalam rumah seseorang, dan di sana ada seseorang yang sedang disembuhkan oleh Ye Yun. Setelah itu orang itu membuka matanya. Aku merasa tubuhku sangat sehat. Seperti ketika aku berumur 20 tahun. Kemudian wanita itu yang melihat kakeknya sudah sembuh, dia menjatuhkan gelas yang berisi air. Setelah itu wanita itu sangat terharu dan senang, sampai dia mengeluarkan air matanya. Hahaha, jangan menangis, ini saatnya kita berbahagia. Ayah, kamu akhirnya bangun sehat juga. Aku sangat khawatir. Putriku, aku tidak bisa membalas kebaikan ini padamu seumur hidupku. Ayah jangan khawatir. Aku siap untuk mewarisi nama keluarga. Hei, jangan menarik tudung jubahku. Topeng kepala babi yang otomatis muncul saat tudung jubahnya dilepas. Ini. Aku pasti tidak akan berani menunjukkan wajahku seperti itu jika aku pergi keluar. Ini sungguh terlalu jelek. Jika pahlawan ini sangat jelek, aku hanya bisa. Kemudian wanita itu berterima kasih, karena telah menyelamatkan ayahku. Gadis kecil ini tidak apa-apa untuk diberikan. Aku hanya bisa melayani Anda sebagai budak Anda, di kehidupan selanjutnya. Tidak apa-apa, dan itu juga tidak perlu, jaga saja ayahmu dengan baik, aku pergi dulu. Tuan tunggu dulu, meskipun kita tidak punya apa-apa, tapi aku memiliki sebuah harta pusaka keluarga. Tuan, ini adalah kotak yang tidak sengaja ditemukan oleh nenek moyangku, aku akan memberikannya kepadamu, aku harap kamu tidak menolaknya. Ini, sial, chicken box ini lagi. Lupakan saja, demi kebaikan orang tua ini, aku akan menyimpannya. Ingatlah, untuk memperhatikan kesehatan Anda, aku pergi dulu, selamat tinggal. Kemudian Ye Yun membuka pintu untuk pergi dari sana,
tapi saat Ye Yun keluar dari rumah itu, Ye Yun melihat ada Pak Tua yang ada di depannya. Yo, Raja Pil Yun, ini sebuah kebetulan. Apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua ini datang ke sini untuk jalan-jalan, tapi siapa yang menyangka ternyata aku bertemu denganmu secara tidak langsung? Dan di dalam hati Ye Yun, dia berkata, bagaimana dia bisa menemukanku? Tunggu, itu dia pasti memiliki alat untuk melacak bayi Demon. Lalu Ye Yun bertanya, apa tujuan kamu untuk datang ke sini? Apakah kamu mengikutiku? Lalu Ye Yun bergumam, aku barusan menggunakan bayi Demon, dan itu pasti terlacak sama alatnya. Tujuan, hahaha, Tuan, apakah kamu tahu tentang bayi Demon? Lalu Pak Tua itu menjelaskan, bayi Demon adalah sejenis bayi yang baru lahir yang dihasilkan oleh keterampilan energi iblis khusus. Tapi aku baru tahu, bahwa kamu memiliki Demon Baby di dalam tubuhmu. Jadi Tuan Yun, apakah kamu benar-benar mempelajari skill iblis? Skill itu hanya bisa dilakukan oleh Sekte Iblis. Ucap Pak Tua itu sambil menyerang. Melihat serangan itu, Ye Yun langsung melesat dengan cepat, dan langsung berada di hadapan Pak Tua. Aku pikir kamu adalah iblis yang sebenarnya. Kemudian Ye Yun menyerang Pak Tua, tapi Pak Tua itu bisa menghindarinya dengan mudah. Dan Pak Tua tidak tinggal diam, lalu langsung menendang Ye Yun dengan keras. Tapi Ye Yun tidak mau kalah, dan memegang kaki Pak Tua. Setelah itu Ye Yun bersiap untuk memukulnya. Dan akhirnya Ye Yun berhasil memukul Pak Tua itu, sampai-sampai Pak Tua terbentur ke tanah dengan keras. Lalu Ye Yun berkata, cepat katakan tujuanmu, apakah ini kerjaan pangeran kedua yang telah bekerja sama dengan Sekte Iblismu? Tapi tiba-tiba Ye Yun dibuat bingung, dan Pak Tua itu langsung melarikan diri dengan cepat. Ini adalah racun, sama seperti asam sulfat, bahkan ginjal emas tidak dapat menyembuhkannya. Katak. Katak beracun. Katak beracun yang dibiakkan secara khusus, dapat mengeluarkan gas yang sangat beracun. Orang biasa pasti akan mati jika cuma menghirup gasnya saja. Kemudian katak beracun itu menyembuhkan gas racunnya, dan mengarahkan ke arah Ye Yun. Gas beracun. Gas ini sangat tebal, sampai-sampai aku tidak bisa melihat apapun, tapi aku dapat mengandalkan ginjal emas untuk menyerap racun ini. Dan itu berubah secara perlahan menjadi kabut beracun, itu pasti ada hubungannya dengan karakteristik dharmanya. Aku harus berhati-hati. Manifestasi adalah perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan. Fase dharma adalah manifestasi energi spiritual umat manusia, tentang dunia dan hukum alam. Oleh karena itu, setiap bentuk dharma memiliki ciri khasnya tersendiri. Syok dharma milik Ye Tianyuan adalah Prajna Brahma Tiger, dan karakteristiknya adalah kekaguman. Saat musuh menghadapi bentuk dharmanya, dia tidak akan mampu menekan rasa takutnya, yang membuatnya mudah melihat kelemahan musuh. Burning Cinders dharma milik Ayah adalah naga emas api surgawi, memiliki karakteristik khusus dari Burning Cinders, yang dapat membakar segala sesuatu yang bersentuhan. Kamu juga dapat menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam benda lalu membakarnya secara berskala. Broken Man, dharma milik Tuan Pavilion adalah kera dewa api merah, memiliki karakteristik dari Broken Man, yang dapat memiliki kekuatan fisik yang kuat. Purple Snake, dharma milik wakil Pavilion adalah ular berdarah, dan sifatnya dapat memakan apapun. Dapat dengan cepat menghancurkan daging dan organ dalam tubuh. Dharma yang dimiliki orang tua itu adalah katak beracun, dan itu sangat berbahaya, sedangkan aku hanya seorang pemula. Tapi untungnya karakteristik milik Ayah masih ada, jadi aku masih bisa menggunakannya. Dan juga, ginjal emas dapat mentransfer energi kekuatan tingkat dharma yang tersisa. Dengan cara ini, tingkat dharma ini bisa kuat untuk sementara waktu. Aku hanya bisa berharap aku bisa bertahan kali ini. Aku harus cepat mencari kelemahan dari katak beracun itu, lalu mengalahkannya. Kemudian Ye Yun mendengar suara dari belakang, dan dia menyadari kalau Pak Tua itu berada di kanannya. Dan Pak Tua itu langsung menyerang Ye Yun, tapi Ye Yun berhasil menghindari serangan Pak Tua itu. Lalu Ye Yun memegang tangan Pak Tua, dan langsung membantingnya dengan keras, tapi Pak Tua itu menahannya dengan kakinya, kemudian Pak Tua bersiap untuk memukul Ye Yun,
Tapi Ye Yun juga sudah siap untuk menyerang Pak Tua, dan mereka pun beradu serangannya dengan sangat sengit. Tapi tiba-tiba tangan Pak Tua itu mengeluarkan api, dan dia yang melihat itu langsung mundur ke belakang. Kebakar. Bagian yang menyentuh Yun Ye terbakar. Apakah ini karakteristik Dharma dia? Membakar benda apapun yang disentuhnya atau yang disentuh. Suhu apinya sangat tinggi sehingga setengah dari tanganku terbakar dalam sekejap. Untuk saat ini itu dapat dianggap sebagai karakteristik jarak dekat dan kematian yang sangat tinggi. Itu benar-benar merusak kemampuanku. Setelah mengujinya, aku baru menemukan karakteristiknya. Hilang dalam kabut beracun. Apakah ini fungsi dari kabut beracun? Selain itu, dengan kabut beracun dia baru saja memulihkan lukanya dengan cepat. Apakah jenis beregenerasi cepat yang mengandalkan kabut beracun ini adalah karakteristiknya? Apakah jenis beregenerasi ini tidak terbatas? Bisakah patah tulang memulihkannya? Atau mematahkan kepalanya apakah bisa disembuhkan? Tapi kemudian muncul pisau yang mengarah ke arah Ye Yun. Lagi, kali ini. Tapi pisau itu bukan hanya satu atau dua, karena pisau itu sangat banyak, yang mengelilingi Ye Yun. Setelah itu terlihat ada pisau yang sudah dekat dengan Ye Yun, tapi ternyata pisau yang sudah dekat itu ternyata sangat banyak. Tapi tiba-tiba Ye Yun memfokuskan diri, dan kemudian pisau-pisau itu langsung terbakar. Setelah itu terlihat perwujudan dari Ye Yun yang diselimuti api. Tidak peduli sebanyak apapun pisau terbang itu datang, itu hanya akan berubah menjadi debu besi. Hahaha, aku tidak menyangka, ternyata karakteristik Raja Pil Yun yang terkenal sebenarnya adalah Phoenix. Kamu dapat membakar hal-hal yang menyentuh oleh kekuatan spiritualmu. Itu sungguh terlalu lemah. Dengan kekuatan seperti itu, kamu masih berada jauh di bawahku. Dengan kualitas sepertimu, aku bisa menghadapi 10 orang yang sepertimu. Lalu Pak Tua itu menyiapkan pukulannya. Tapi tiba-tiba serangan Pak Tua itu menembus tubuh Ye Yun. Dan Pak Tua itu yang melihat itu terdiam, karena dirinya tidak bisa menyentuh tubuh Ye Yun. Tapi kemudian di bawah kaki Pak Tua itu ada sebuah retakan, lalu muncul sebuah tangan dari bawah sana. Dan setelah itu Ye Yun langsung menyerangnya dari bawah, pergilah ke neraka. Setelah mengenai Pak Tua itu, Ye Yun langsung menggunakan apinya ke arah Pak Tua. Kemudian flashback saat Ye Yun dikepung pisau, Ye Yun berubah menjadi api dan bersembunyi di bawah tanah. Setelah itu Ye Yun bersiap mengeluarkan kekuatannya, dan langsung mengarahkan ke arah Pak Tua. Kemudian setelah itu terjadilah ledakan yang sangat besar. Dia telah menjadi abu, aku tidak boleh memberi dia ruang untuk beregenerasi. Saat aku menerima serangan dia, itu langsung meledak begitu saja. Namun, kabut beracun ini juga belum menghilang, sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai kabut beracun ini menghilang. Tapi saat Ye Yun sedang berpikir, di belakangnya ada Pak Tua yang sedang bergenerasi. Dan setelah itu Pak Tua itu akan segera menyerang Ye Yun dari belakang, tapi Ye Yun tidak menyadarinya, dan dia masih saja berpikir. Seharusnya setelah dia mati, kabut beracun ini akan menghilang juga, jadi aku bisa langsung keluar. Kemudian Pak Tua itu langsung menyerang Ye Yun yang sedang berpikir. Lalu Pak Tua itu berhasil menyerang Ye Yun dari belakang, sampai Ye Yun mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Bagaimana bisa? Dia belum mati. Sungguh sangat disayangkan, kamu telah salah menebaknya. Karismatik dari Pak Tua ini bukanlah mempercepat beregenerasi, tapi akulah yang telah bergabung dengan kabut beracun ini. Kabut beracun yang telah dikeluarkan oleh kodok-kodok itu adalah kekuatan spiritualku. Bentuk manusia ini hanyalah sebuah boneka untuk mempermudah serangan dari kabut beracun. Jika kamu tidak menghilangkan semua kabut beracun ini, seberapa banyak kamu menyerangku itu tidak akan ada gunanya. Ini, bagaimana bisa kamu memiliki kemampuan seperti itu? Sekte Iblis telah diturunkan dari generasi ke generasi selama lebih dari 3000 tahun, sebelum dimusnahkan oleh Raja Dong Huang 10 tahun yang lalu, ada 47 skill misterius. Namun meskipun Sekte Iblis telah dihancurkan, Pak Tua ini adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi, dan aku adalah salah satu juga yang terkuat di dunia.
Raja Pilyun, aku tidak pandai memaksa dan menganiaya yang kalah. Jadi, dan video bersambung, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita manhwa ini, jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk melanjutkan cerita manhwa ini. Bye-bye.